Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Tri Budi Santoso SE selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk membuat video presentasi kali ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut ke acara video presentasi, izinkan saya dan teman-teman kelompok saya memperkenalkan diri. Nama saya Windiawati dan ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Hilda. Saya dari kelas 02 Sake 006. Halo, perkenalkan nama saya WK Rasendria Pratama dari kelas 02 Sake 006. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Pratama dari kelas 02 Sake 006. Perkenalkan, nama saya Triwulandari Fada dari kelas 02 Sake 006. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu distribusi yang menggambarkan tentang peluang dari sekumpulan variasi sebagai pengganti frekuensi. Distribusi probabilitas bertujuan untuk mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan juga kemungkinan yang dapat diambil dari berbagai variabel acak pada rentang tertentu. Dalam hal ini, kisaran distribusi frekuensi tersebut dibatasi oleh nilai minimum dan nilai maksimum di mana terjadi nilai kemungkinan yang akan diplot tergantung pada jumlah faktornya. Beberapa faktor yang memengaruhi distribusi probabilitas tersebut diantaranya rata-rata distribusi atau rata-rata deviasi, standar, kemiringan, dan kurtosis. Fungsi distribusi probabilitas. 1. Distribusi probabilitas berfungsi untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. 2. Distribusi probabilitas memiliki fungsi untuk data univariat, yang mana distribusi probabilitas ini seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar dan untuk data tersebut. 3. Distribusi probabilitas juga dapat digunakan sebagai interval, statistik, dan uji hipotesis yang seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu, sehingga sebelum menghitung interval atau melakukan. Keempat, menjadi studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu yang sering digunakan. Untuk halaman berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi probabilitas. Yang pertama, ciri-ciri distribusi probabilitas secara umum, yaitu 1. Probabilitas bernilai antara 0 dan 1. Probabilitas tiap kejadian Px kali Px kali Px berada dalam rentang 0 kurang dari Px kurang dari 10 per leg, Px per leg, 10 kurang dari Px kurang dari 1. Nilai ini menunjukkan bahwa peluang kejadian tidak mungkin 0 hingga pasti 1. 2. Jumlah total probabilitas sama dengan 1. Jika kita menjumlahkan probabilitas dari semua kemungkinan nilai suatu variabel acak, totalnya adalah sigma Px sama dengan 1 per sum Px sama dengan sigma Px sama dengan 1. 3. Probabilitas dihubungkan dengan variabel acak. Distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai yang dapat diambil oleh suatu variabel acak beserta peluangnya. Nah, tergantung pada 3 variabel acak. Jika variabel acaknya diskrit, distribusinya dinyatakan dengan fungsi massa probabilitas atau probability mass function. Lalu jika variabel acaknya kontinu, distribusinya dinyatakan dengan fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function. Yang kedua, ciri-ciri distribusi probabilitas diskrit, yaitu 1. Variabel acak hanya dapat mengambil nilai tertentu atau biasanya berupa bilangan bulat.
2. Probabilitas dari setiap nilai tunggal dapat dihitung langsung menggunakan probability mass function. 3. Probabilitas kumulatif dapat dihitung dengan menjumlahkan probabilitas dari nilai-nilai yang sebelumnya. Probabilitas binomial dengan rumus P dalam kurung X sama dengan N faktorial dibagi buka kurung X faktorial buka kurung N dikurang X tutup kurung faktorial sama dengan P X dikali X N dikurang X N sama dengan jumlah seluruh barang, P sama dengan probabilitas sukses, Q sama dengan probabilitas gagal, X sama dengan jumlah sukses. Jumlah gagal sama dengan N dikurang X. Contoh soal. Seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang dibungkus rapi, ada yang rusak sebanyak 20%. Seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 8 buah dan dipilihnya secara acak. Jika X sama dengan banyaknya barang tidak rusak atau bagus, maka hitunglah probabilitas untuk memperoleh X dan hitunglah probabilitas kumulatifnya. Diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. Dengan rumus P dalam kurung kosong sama dengan 8 faktorial dibagi 0 faktorial buka kurung 8 dikurang 0 tutup kurung faktorial dalam kurung 0,8 0 derajat 0 kuadrat dalam kurung 0,2 8 dikurang 0 kuadrat sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dalam kurung 1 dalam kurung 0,2 8 kuadrat sama dengan 0,2 dalam kurung 8 kuadrat sama dengan 0,0000. Diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. Dengan rumus P dalam kurung 1 sama dengan 8 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurung 8 dikurang 1 faktorial dalam kurung 0,8 1 kuadrat dalam kurung 0,27 kuadrat sama dengan 8 dalam kurung 0,8 dalam kurung 0,27 kuadrat sama dengan 0,00001. Diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. Dengan rumus P dalam kurung 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial dalam kurung 0,8 2 kuadrat dalam kurung 0,26 kuadrat sama dengan 28 dalam kurung 0,8 2 kuadrat dalam kurung 0,26 kuadrat sama dengan 0,0011. Diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. Dengan rumus P dalam kurung 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 8 dikurang 3 faktorial dalam kurung 0,8 3 kuadrat dalam kurung 0,25 kuadrat sama dengan 56 dalam kurung 0,8 3 kuadrat dalam kurung 0,25 kuadrat sama dengan 0,0092. Diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. Dengan rumus P dalam kurung 4 sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 8 dikurang 4 faktorial dalam kurung 0,84 kuadrat dalam kurung 0,24 kuadrat sama dengan 70 dalam kurung 0,84 kuadrat dalam kurung 0,24 kuadrat sama dengan 0,0459. Baik, untuk contoh soal nomor 5 yaitu diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8.
P5 sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 kurangi 5 faktorial dikali 0,8 pangkat 5 dikali 0,8 pangkat 3, itu sama dengan 56 dikali 0,8 pangkat 5 dikali 0,2 pangkat 3, dan hasilnya itu sama dengan 0,1468. Lanjut lagi untuk contoh soal yang ke-6, yaitu diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. P6 sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 8 kurangi 6 faktorial dikali 0,8 pangkat 6 dikali 0,2 pangkat 2 sama dengan 28 dikali 0,8 pangkat 6 dikali 0,2 pangkat 2, yaitu yang hasilnya sama dengan 0,2936. Lanjut lagi berikut untuk contoh soal yang ke-7, yaitu diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. P7 sama dengan 8 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 8 kurangi 7 faktorial dikali 0,8 pangkat 7 dikali 0,2 pangkat 1 sama dengan 8 dikali 0,8 pangkat 7 dikali 0,2 pangkat 1, yang hasilnya sama dengan 0,3355. Berikut untuk contoh soal yang ke-8, yaitu diketahui N sama dengan 8, Q sama dengan 0,2, P sama dengan 0,8. P8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 8 kurangi 8 faktorial dikali 0,8 pangkat 8 dikali 0,2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 0,8 pangkat 8 dikali 0,2 pangkat 0, yang hasilnya itu sama dengan 0,1678. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, diketahuinya N sama dengan 7, Q-nya sama dengan 0,2, P-nya sama dengan 0,8. Jadi P dalam kurung 8 sama dengan 8 faktorial per 7 faktorial dalam kurung 8 dikurang 7 faktorial. Selanjutnya terus 0,8 pangkat 7 dan 0,2 pangkat 1. Jadi sama dengan di bawahnya 0,8 pangkat 7 dikali 0,2 pangkat 1 sama dengan 0,3355. Selanjutnya diketahuinya N sama dengan 8, Q-nya sama dengan 0,2, P-nya sama dengan 0,8. Jadi P8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali buka kurung 8 dikurang 8 tutup kurung faktorial dikali 0,8 pangkat 8 dikali 0,2 pangkat 0, jadi sama dengan 1 dikali 0,8 pangkat 8 dikali 0,2 pangkat 0 sama dengan 0,1678. Jadi untuk selanjutnya saya membahas jadi fx-nya sama dengan P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7 dan terakhir tambah P8. Jadi sama dengan 0,0001 tambah 0,0011 tambah 0,0092 tambah 0,0459 tambah 0,1468 tambah 0,2936 ditambah 0,3355 ditambah 0,1678. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi yang terakhir saya akan membahas distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson ini memakai rumus Px sama dengan lambda pangkat x E pangkat lambda dibagi x faktorial.
Jadi lambda itu sama dengan rata-rata distribusi yang dapat dicari dengan N dikali P, yang dimana X itu bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya E itu bilangan konstanta. Jadi ada contoh soal. Jadi contoh soalnya, seorang yang akan menjual mobil mewah memasang iklan pada suatu surat kabar yang dapat menjangkau 100.000 pembaca. Dengan anggaran nilai probabilitas, seseorang yang membaca iklan tersebut berminat membeli mobilnya. P sama dengan 0,0002 dengan X sama dengan banyak pembaca yang berminat membeli mobil tersebut. Jadi berapakah nilai probabilitasnya? Yaitu P buka kurung X kurang 4 tutup kurung. Jadi P sama dengan X sama dengan rumus yang tadi, kita masukkan angkanya P4 sama dengan 24 buka kurung 71 820 pangkat 2 dibagi 4 faktorial. Jadi 16 dikali 0,1353 dibagi 4 faktorial. Jadi hasilnya 0,0902. Yang selanjutnya, yang terakhir, distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi hipergeometrik dengan rumus P dikali X sama dengan RC X N dikurang RCN N dikurang X. Jadi N itu jumlah percobaan, N kecil itu jumlah percobaan, N besar itu jumlah elemen dalam populasi, R itu jumlah elemen dalam populasi. Jadi ada contoh soalnya, sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang, di mana 3 anggota adalah wanita dan 2 laki-laki. Misalkan 2 orang dari 5 anggota komite tersebut dipilih untuk mewakili deklarasi dari sebuah pertemuan, yang dimana soal yang pertama A, berapa probabilitas bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berapa probabilitas dari 2 orang yang terpilih adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi saya akan menjawab yang A. Jadi yang A itu N nya sama dengan 2, N kecilnya sama dengan 2, N besar sama dengan 5, R nya sama dengan 3, dan X nya sama dengan 2. Jadi PX sama dengan 2 buka kurung 3 buka kurung 2 buka kurung lagi 5 kurang 3 dikali 2 dikurang 2 dibagi 5 C2. Jadi dapat kita lihat selanjutnya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dan 1 faktorial. Nah, yang selanjutnya itu yang RC N dikurang X 2 faktorial dibagi 2 faktorial dan 0 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi lagi 2 faktorial 3 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikali 1 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial dan 3 faktorial. Jadi hasilnya 3 dibagi 10 dan hasil terakhirnya 0,3. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian selama kita berpresentasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.